Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Agama Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang bukti. Kenapa demikian? Karena dengan bukti seseorang akan hilang segala keraguan. Dan dengan bukti juga bisa mendatangkan ketenangan. Sehingga Islam sangat menjunjung tinggi tentang bukti. Baik bukti yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia, ataupun bukti-bukti yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Sehingga di dalam agama Islam pun diajarkan tentang adab-adab ataupun etika dan juga tentang pentingnya bukti. Kenapa? Karena akan menghilangkan segala keraguan dan mendatangkan ketenangan. Sebagai contoh, seorang yang jual beli tentunya butuh kepada yang namanya apa? Bukti. Ada kwitansinya, mana bukti surat jual belinya, mana sertifikatnya. Ketika orang beli rumah butuh bukti-buktinya mana. Kenapa? Agar mendatangkan ketenangan dan juga menghilangkan keraguan. Orang yang menikah agar hilangnya keraguan dan mendatangkan ketenangan, mana buktinya? Enggak cukup dengan oh ini suami saya, benar. Buktinya pokoknya ini suami saya. Kalau ditanya mana buktinya, ya buktinya dia sama saya di sini. Maka orang pun akan menjadikan ragu, benar enggak nih? Dan ternyata di dalam bukti-bukti yang Islam itu mengajarkan bukan hanya berkaitan dengan urusan-urusan dunia, melainkan juga Islam sangat menjunjung tinggi tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan keyakinan. Dan inilah yang kita akan bahas insyaallah ta'ala di dalam buku yang sudah jenengan semuanya pegang, yaitu masih membahas dari Syarah Fadlul Islam tentang kesempurnaan dan keagungan agama Islam. Silakan bisa dibuka yang sudah bawa bukunya. Ini pertemuan yang ketiga di dalam bahasan
ya, tentang kesempurnaan dan keagungan agama Islam. Di mana di pertemuan sebelumnya telah kita bahas keutamaan Islam. Kemudian yang kedua, Islam adalah agama yang sempurna. Dan kali ini bisa dilihat halaman yang ketujuh. Halaman yang ketujuh, ya, yang ayat Al-Quran yang paling atas. Dan ini akan berbicara bahwa Islam adalah keyakinan yang menghilangkan kerugian, serta agama Islam, ya, datang dengan bukti-bukti yang jelas. Ya, silakan dibaca. Artinya aja ya nggak apa-apa, atau sama ayatnya ya boleh. Silakan Mas Fahmi yang sudah membawa buku. Artinya aja ya nggak apa-apa. Yang atas, paling atas yang ya, yang ayat. Ya, ini yang kita akan bahas insyaallah ta'ala. Ya. Ayat yang ketiga yang berkaitan dengan keagungan dan juga kesempurnaan agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dalam surat Yunus ayat yang ke-104. Surat apa? Yunus ayat 104. Ya, kalau di buku bisa dilihat halaman ke-7. Halaman 7 paling atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum." Yang artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, untuk berkata kepada siapa? Untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Apa yang akan disampaikan? Wahai manusia, jika kalian masih dalam ragu-ragu atau keraguan-raguan tentang agamaku ini, agama apa? Islam. Maka aku tidak akan menyembah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kalian semuanya. Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-104. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ayat yang mulia ini, ya, ayat yang mulia ini berbicara tentang Islam datang tidak membawa keraguan-raguan. Islam menghilangkan segala bentuk keraguan dengan bukti-bukti. Pertama, sebagaimana tadi kita sebutkan, bahwa bukti itu memiliki kedudukan yang besar di dalam urusan dunia dan juga urusan keyakinan. Sehingga dengan bukti-bukti yang ada seseorang menjadikan tenang, dan dengan bukti seseorang akan hilang keraguan. Dan di sini Allah akan menerangkan bagaimana Allah mengkabarkan tentang bukti-bukti bahwa Islam adalah agama yang hak. Kenapa dengan bukti? Karena sesuatu yang diklaim, apa diklaim? Bahasa Indonesianya apa ya? Dianggap mungkin gitu ya. Diakui. Kalau tidak ada yang namanya bukti, semuanya bisa ngaku, betul jemaah. Setiap produk mengatakan nomor 1, begitu.
nomor pertama, yang terbaik, yang paling baik, yang lain nomor 2. Sisanya ya nomor 3 lah. Tetapi karena sebuah pengakuan itu kuat dengan bukti, sehingga Islam pun akan mendatangkan bukti tentang keyakinan seseorang. Dan kuatnya sesuatu pengakuan itu dengan apa? Yang pertama dengan bukti. Sehingga akan jelas segala sesuatu yang dia anggap, yang dia akui. Dan dengan bukti juga akan hilang segala keraguan. Dan agama Islam ini datang dengan bukti, bukan datang dengan khurafat. Khurafat itu apa, Ustadz? Khurafat itu adalah sesuatu yang dianggap itu baik. Dianggap oleh siapa? Manusia. Ya. Ini benar, tapi yang mengatakan benar siapa? Manusia. Ya. Khurafat yang belum jelas. Kenapa? Karena Islam ini datang bukan dengan apa? Dengan prasangka. Islam datang dengan bukti, bukan prasangka manusia. Ya. Bukan karena manusia pernah mencoba, bukan, gak ada, ya. Bukan karena mencoba, tetapi Islam datang karena ya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti. Atau Islam juga bukan datang dari keturunan. Ya. Sebagian orang mengatakan, oh Islam itu kan agama keturunan. Bukan. Ya. Dianggap itu sudah turun-temurun, bukan. Islam apa? Ya datang dengan bukti-bukti yang jelas, sehingga agar hilang segala prasangka. Ya. Dan agama Islam itu juga bukan karena dibangun di atas akal, juga bukan. Sehingga kalau dikatakan Islam dibangun di atas akal, didasari dengan akal, mau pakai akalnya siapa? Kalau dikatakan Islam itu adalah agama itu keturunan nenek moyangnya, nenek moyang yang mana? Wong kita aja bisa nggak jadi nenek moyang? Bisa? Bisa. Jenengan sekarang tahun 2000 berapa? 40 ya, kayaknya masih ada mungkin antum. Tahun 2090 antum sudah jadi kakek moyang. Mungkin sudah jadi kakek moyang, atau mungkin sudah ya memang sudah apa? Sudah enggak ada di muka bumi ini, sehingga jenengan pun bisa jadi nenek moyang atau kakek moyang. Sehingga Islam itu bukan dari keturunan ataupun warisan nenek moyang. Kalau dikata nenek moyang yang mana? Setiap kita itu semuanya bisa jadi nenek moyang atau kakek moyang. Ya. Dan Islam juga bukan datang karena dianggap apa? Ya dianggap baik oleh sebagian orang, bukan. Tetapi karena Islam ini memang agama yang hak, Allah yang mendatangkan dengan bukti. Apa alasannya? Biar hilang tadi segala keraguan. Kalau yang tadinya apa? Sudah senang dengan Islam tapi masih ragu-ragu, kemudian dia tahu tentang Islam adalah agama yang hak, tidak ada keraguan, datang dengan bukti, sehingga dia ketika masuk ke dalam agama Islam itu Islamnya kuat dan dia pun siap untuk melaksanakan perintahnya. Walaupun tidak ada paksaan untuk orang masuk Islam, nggak ada maksa. Islam itu hanya menyampaikan bukti-buktinya ini, ya, tidak ada apa? Paksaan. Ya. Naam. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwa keyakinan atau yang disebut ya agama di muka bumi itu cuma ada 2. Pertama, agama yang datang dengan bukti. Nanti kita sebutkan bukti-buktinya. Yang kedua, agama yang datang tanpa adanya bukti.
Sehingga agama yang pertama yang disebut agama yang datang dengan bukti, ini adalah agama Islam. Dan agama yang selain agama Islam adalah agama yang tidak ada bukti. Terus dari mana? Ya nggak tahu dari mana. Ya tadi diantaranya. Ya. Mana yang menyebutkan bukti-bukti di dalam agama Islam adalah agama yang hak? Nah, tadi yang dibaca dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-104. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul. Qul ini maknanya katakan. Siapa yang diperintahkan untuk mengatakan, menyampaikan ini? Nabi Muhammad SAW. Karena ini khitabnya, atau yang diajak bicara, atau yang disebutkan dalam ayat tersebut dengan Qul, sampaikan, adalah Nabi alaihi salatu wassalam dan juga umatnya. Karena bukan khusus untuk Nabi, tentunya juga untuk umatnya. Ya. Apa yang disampaikan? Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ya, disebutkan wahai manusia. Ketika disebutkan ya ayyuhan nas, ini maknanya umum. Manusia dari model seperti apa, dari negara mana, dari bahasa apa, dari suku mana ataupun dari negara mana, yang penting dia adalah manusia. Kenapa yang diajak untuk berpikir ini manusia? Naam, karena manusia yang punya akal, yang bisa berpikir dengan akal sehatnya. Bukan yang diajak adalah hewan, bukan. Hewan nggak punya akal. Kalau otak ada, ya, kalau akal nggak ada. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk menyampaikan kepada manusia, mau laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, kaya ataupun miskin, rakyat ataupun pejabat, Allah panggil lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu. Umum. Termasuk juga orang mukmin dan juga termasuk orang yang kafir juga sama dipanggil karena masuk manusia. Loh, orang muslimnya dipanggil juga Ustadz, kan sudah beriman. Iya, semuanya. Maknanya kalau yang dimaksud manusia, dia seorang muslim agar dia semakin kokoh keislamannya. Kalau dia seorang mukmin agar dia semakin kuat imannya. Dan kalau yang dipanggil manusia yang sudah ada ketertarikan dengan Islam, jangan ragu-ragu. Langkah Anda telah benar. Langkah Anda telah betul, sehingga jangan ragu-ragu. Ya. Datanglah dengan semangat dan penuh dengan pengorbanan. Yang ketiga, kalau dia yang belum mau masuk, belum menerima Islam karena ragu-ragu, karena mungkin terdengar di luar kayaknya Islam itu agama yang agama yang ngeri, yang jahat, ya Allah sebutkan jangan ragu. Jangan apa? Jangan ragu. Kemudian in kuntum fi syakkim min dini. Katakanlah ya Muhammad, sampaikan kepada manusia, jika mereka ada keraguan tentang agama Islam ini, mereka ada keraguan di dalam agama Islam. Agama saya, kata Rasul. Ya. Maka kita melihat bahwa ada manusia-manusia memang yang ragu dengan agama Islam. Ada manusia-manusia yang belum menerima agama Islam. Bukan hanya hari ini, tetapi zaman Rasul pun juga banyak. Zaman Rasul pun banyak. Zaman ini juga banyak. Sehingga siapapun yang ragu tentang agama Islam ini, ya, Allah sebutkan, fala a'budal ladina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak akan pernah menyembah
beribadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Maka aku tidak akan pernah mengikuti keyakinan dari keyakinan kalian yang tidak sesuai dengan keyakinan Islam. Ya. Dan aku tidak akan menyembah yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Karena yang berhak disembah adalah Allah. Karena yang apa? Yang berhak untuk disembah adalah Allah. Tempat untuk meminta, tempat untuk kita berdoa. Ya. Kenapa demikian? Karena yang ada yang lain-lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya makhluk. Ya. Itu hanya apa? Makhluk dan berhala. Sehingga karena makhluk dan berhala selain Allah, maka jelas tidak mungkin bisa mendatangkan manfaat. Tidak mungkin bisa mendatangkan manfaat dan tidak akan bisa mungkin menolak mudarat. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Maka aku tidak akan pernah menyembah yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kami yakin, kami punya bukti, kami punya dalil bahwa yang kami ikuti ini, apa yang kami sembah ini adalah betul. Ketika kalian tidak mau menerima, maka kami pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Apa bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, atau apa buktinya? Di antara buktinya Allah lanjutkan, walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum. Akan tetapi aku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala alladzi yatawaffakum. Bukti yang pertama adalah Dia yang telah yang akan mematikan kalian. Bukti yang pertama adalah Allah yang akan mematikan kalian. Kenapa disebutkan langsung Allah yang akan mematikan kalian? Karena manusia itu harusnya paham bahwa segala sesuatu yang diibadahi, yang disembah selain Allah bukan mematikan, tidak mampu mematikan. Menciptakan saja nggak mampu. Kenapa? Karena nggak mungkin mematikan, karena sendirinya juga makhluk yang mati atau akan mati. Itu maknanya. Sehingga bukti yang pertama Allah sebutkan dalam ayat ini. Aku tidak akan pernah menyembah yang kalian sembah, akan tapi aku menyembah Allah. Dia yang akan mematikan kita semuanya. Dia yang akan mematikan kalian semuanya. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini Allah yang akan mematikan kalian semua? Karena selain Allah tidak mampu untuk mematikan. Kenapa tidak mampu mematikan? Karena memang tidak mampu. Karena sendirinya itu adalah makhluk yang mati atau mungkin makhluk yang akan mati nanti. Kalau makhluk yang mati misalnya apa? Ya berhala. Itu makhluk mati. Benda mati. Bagaimana benda mati akan mematikan? Gak mungkin. Atau misalnya kalau dia manusia, kemudian disembah, dia akan mati. Kalaupun sekarang sudah enggak ada, dulu pernah hidup, sekarang mati. Mana mungkin makhluk yang mati akan mampu mematikan? Kalau itu yang dijadikan sesembahan itu adalah hewan, hewan pun demikian akan mati. Tidak mungkin makhluk yang sebelumnya enggak ada, kemudian ada, dan dia mampu matikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini ingin mengajak agar kita itu menggunakan apa? Menggunakan pikiran dan akal sehat kita. Pertama buktinya adalah apa? Adalah buktinya Allah yang mematikan. Bukti yang kedua adalah ayat Al-Quran. Bukti yang kedua apa? Ayat Al-Quran.
Mana ayat Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk disembah? Ayat ini diantaranya kita baca. Allah yang mengkabarkan kepada kita. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Sehingga Allah mengkabarkan bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah. Adapun selainnya itu tidak berhak untuk disembah. Buktinya ayat-ayat Al-Quran. Ada bukti yang lain lagi? Ada. Mana buktinya? Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul sering menyebutkan tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sering disebutkan antara iman kepada Allah. Ya. Tentang ihsan misalnya Rasul mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian itu ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalian gak lihat pun Allah tahu, Allah lihat. Agar apa? Agar hilang seluruh semuanya dari keraguan. Sembahlah Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kalian melihatnya. Fa illam tarahu fa innahu yaraka. Kalau seandainya kalian pun tidak mampu atau kalian tidak bisa merasakan seakan-akan kalian tidak melihatnya, Allah melihat kalian. Ya. Sehingga bukti-bukti ini yang menguatkan tentang agama Islam. Dan bukti yang lain diantaranya adalah kita diberi akal. Kita diberi akal sehat. Kita diberi akal sehat. Dengan akal sehat ini kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kecuali kalau manusia itu enggak punya akal seperti hewan. Tetapi manusia Allah memberikan kemudahan, memberikan keutamaan dengan akal. Sehingga dengan akal kalian gunakan akalnya. Jangan kayak istilah orang. Ya. Akalnya taruh di mana? Taruh di dengkul katanya semua. 6. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin timbul tapi kok itu ada. Peribadahan selain Allah kok ada di bumi ini. Padahal Allah telah mendatangkan bukti-bukti. Diturunkan para rasulnya, diutus para nabi, diturunkan Al-Quran, dan dikasih akal manusia. Kemudian disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran bentuk atau bukti-bukti Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan Allah itu ada. Tetapi kenapa banyak manusia tadi? Karena ada keyakinan-keyakinan yang tidak ada buktinya. Ada keyakinan-keyakinan yang enggak punya bukti, hanya dia mengakui tapi tidak didukung dengan bukti. Ya. Sehingga bukti-bukti yang dianggap dia walaupun dia membawa bukti-bukti yang ada, tetapi bukti-bukti itu sangat lemah. Sangat lemah kita lihat. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Lihat halaman yang ke-8-nya. Yang di tengah surat Fatir ayat yang ke-14. Allah ingin menyebutkan di antara bukti yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kalian berdoa meminta kepada mereka. Mereka ini siapa maknanya? Mereka sesembahan peribadahan selain Allah. Apa kata Allah? La yasma'u du'aakum. Mereka enggak dengar doa kalian. Enggak dengar. Lalu bagaimana akan dengar wong itu makhluk mati? Bagaimana akan dengar wong itu cuma gambar? Bagaimana akan dengar kalau itu cuma patung?
Sehingga doa kalian bermunajat di sana pun gak bakalan didengar. La yasma'u du'aakum. Terus kalau dengar gimana? Walau sami'u. Kalau seandainya mereka dengar, oke. Mereka dengar. Apa kata Allah? Mastajabu lakum. Gak bakal bisa memberi. Tidak akan bisa memberi apa? Mengkabulkan doanya. Tidak akan mampu untuk memberi keinginannya. Tidak akan mampu untuk mengijabahkan dari doa-doanya. Apalagi sudah nggak dengar. Kalau yang seandainya bisa dengar pun tidak mampu. Apa yang dengar misalnya? Misalnya manusia. Misalnya manusia ini dijadikan Tuhan. Manusia ini dijadikan sesembahan. Mungkin dia dengar. Seandainya masih hidup dia dengar. Tapi nggak mampu dia mengabulkan. Kenapa? Itu sebagai bukti lemah. Ya. Sehingga ketika dijadikan demikian, ya, tidak pantas untuk dijadikan ya sesembahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Ya. Tidak mampu mendengar dan tidak mampu untuk mengabulkan. Apalagi yang gak dengar. Apalagi yang tidak dengar. Seperti apa? Ya seperti berhala dahulu orang-orang musyrikin Quraisy jamaah. Mereka itu kalau orang yang kaya itu gak tanggung-tanggung buat berhalanya itu dari emas. Benar-benar dari emas mereka. Ya, dari emas. Dijadikan apa? Sesembahan. Kalau orang miskin Ustadz, orang yang miskin dulu pakainya dari batu, pahat, atau dicetak mungkin gitu. Ya. Kalau yang miskin benar pakai kayu. Sampai ada yang buatnya pakai adonan kue. Nanti kalau lagi lapar diputus tangannya, maaf jadi saya lapar. Tangan satunya lagi. Ya. Sejarah Tuhan dimakan manusia. Ya, jadi apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak manusia menggunakan akal sehatnya.